Baik teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita lanjut pembelajaran TIK kita. Semoga teman-teman masih tetap dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat terus melaksanakan pembelajaran dari rumah. Baik teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang membuat daftar isi otomatis. Nah, ketika kita membuat daftar isi otomatis, sebetulnya settingnya ya, nanti kita akan gunakan style ini. Settingnya baiknya sebelum kita nulis. Nah, tapi karena ini untuk pembelajaran kita, nah, jadi tulisannya sudah saya sediakan dulu ya, biar lebih mudah. Nah, baik. Di sini teman-teman ada heading 1, heading 2, dan nanti seterusnya akan ada heading 3, 4, dan seterusnya ketika heading 1 dan heading 2 sudah dilakukan, sudah digunakan. Nah, misal pertama kita set dulu style ya. Di sini ada di home ya, style yang normalnya dulu. Di normal klik kanan modify. Nah, normalnya kita tulis di makalah kita misalnya pakai formattingnya apa. Misal biasanya kita tulisnya pakai Times New Roman, size-nya 12, lalu rata kanan kiri. Ya. Nah, kalau yang tidak ada rata kanan kiri di sini nanti bisa diklik format, paragraf. Nah, di sini pilihnya justify. Nah, di sini kita spacingnya kita atur misalnya before-nya 0, after-nya juga 0, dan line spacing-nya biasa kita gunakan 1,5. Nah, lalu tabs, nah kita gunakan misalnya tabsnya posisinya di 0, saya biasanya gunakan 0,75. Lalu klik set. Nah, oh ternyata nomor saya bukan pakai titik tapi pakai koma. 0,75, lalu kita set. Nah, setelah itu oke, lalu oke lagi. Nah, itu untuk tulisan normal. Sehingga nanti di sini semua yang normal dia akan jadi Times New Roman 12 dan dia sudah ada tabnya 0,75. Lalu kita edit sekarang modify yang heading 1. Nah, heading 1 itu nanti untuk bab ya. Nah, kita edit heading 1, klik kanan modify. Nah, karena kita pakainya Times New Roman, nah misal untuk bab berapa size-nya, misal 14. Lalu bold jangan lupa, dan ini colornya automatic saja, dan ratanya karena ini bab rata tengah. Lalu klik format, paragraf. Nah, before-nya kita kasihkan 0 saja, after-nya 0, lalu line spacing-nya 1,5, lalu oke, lalu oke. Nah, di sini nanti kalau kita klik heading, nah, nanti bab. Oke. Bentar, Pak. Nah, selanjutnya di sini di pendahuluan baiknya nanti ya, kalau kita lihat di sini ya, klik view, lalu navigation pane. Nah, nanti di sini ada nih bab. Nah, bab 1 pendahuluan. Nah, baiknya pendahuluannya dikeataskan. Nah, dipilih heading 1 juga. Untuk memisahkannya, teman-teman tekan shift lalu enter. Nah, jadi bab 1 pendahuluan gitu ya. Soalnya kalau kita enter biasa, nanti bab 1 terpisah dengan pendahuluannya ya. Nanti pas di daftar isi otomatisnya pun terpisah. Jadi baiknya kita pas seperti ini tekan shift lalu enter. Jadi dia nyatu bab 1 pendahuluan. Oke, nah ini heading 1 ya. Selanjutnya untuk judul setelah bab kita gunakan heading 2. Nah, di heading 2 klik kanan modify. Kita modify sesuai dengan yang kita butuhkan. Times New Roman misal 12, bold, automatic warnanya, lalu rata kanan kiri, paragrafnya kita samakan, lalu tabnya kita samakan ya, lalu oke, lalu oke. Nanti ini pilih. Nah, ini sesuaikan dengan tabnya. Heading 2 nanti langsung ada bab 1 pendahuluan latar belakang masalah. Nah, ini nanti tinggal kita rapikan sesuai ya. Ini kalau udah ada tabnya kita tab.
juga nih biar rapi. Ini yang bikin pakai spasi. Nah, ini tinggal di tab sama kita. Dirapihin ya, silakan teman-teman dirapihin. Oh, banyak juga nih. Nah, di bab 2 kita pakai heading 2. Di bab 2 di B ya. Di C kita pakai heading 2 juga. D heading 2. E heading 2. Nah, ketika kita mau ke bab 2 seperti yang kemarin ya, kita gunakan layout, break, next page ya. Nah, kita bisa di sini berarti heading 1 bab 2. Jangan lupa tekan shift enter, misalnya kajian teoretik bab 2 ya. Nah, nanti di sini kalau kalian mau nambahin berarti dia jadi heading 2 A misalnya. Hasil belajar. Nah, ketika di dalamnya ada judul lagi berarti dia heading 3. Kita pakai heading 3, modify, Times Roman 12 bold. Nah, format paragrafnya kita samakan, tabnya jangan lupa sama. Misal kita pakai heading 3 1 misalnya, matematika misalnya. Definisi hasil belajar misalnya. Nanti 2-nya ada lagi definisi matematika misalnya ya. Nah, lalu misal kita akan buat daftar isinya. Nah, di sini add break next page. Nah, di atas di daftar isi kita pakainya heading 1. Nah, sebelumnya kita kasih nomor halaman dulu. Klik insert, page number, formatnya untuk daftar isi kita pakai yang I ya. Oops. Kita letakkan di bawah saja ya, daftar isi. Lalu bab 1 pendahuluannya kita atur dia add 1. Di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, di daftar isi, untuk membuat daftar isi otomatisnya kita klik
preference, pilih table of content. Nah, pilih custom table of content. Kita lihat di sininya, pilih titik-titik tab leadernya. Nah, show levelnya karena tadi kita pakainya 3 ya headingnya, pilih 3 ya, jadi heading 1, 2, 3. Kalau kita pakai heading 4, pilih 4, lalu oke. Nah, nanti langsung aja daftar isi bab 1 halamannya ya, sesuai dengan yang ada di sini. Lalu bagaimana kalau kita menambahkan, misalnya nanti atau ada yang dirubah gitu ya, misalnya nanti kita bikin ada bab 3. Misalnya saya tambahkan bab 3. Bab 3 metodologi penelitian. Nah, untuk mengupdate-nya nanti kita klik daftar isi. Nah, klik kanan di sininya ya, klik kanan update field. Nah, ada dua pilihan, update page number only apabila kita hanya ingin mengupdate nomor halamannya saja yang ada di sini, dan update entire table apabila kita mau update isinya dan juga nomor halamannya. Lalu klik OK. Nah, nanti dia nambah nih bab 3. Nah, oke. Nah, itu saja dari saya untuk pembelajaran daftar isi otomatis ini. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya insya Allah. Tetap semangat teman-teman, tetap jaga kesehatan dan tetap diam di rumah. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.